Di Indonesia, buah naga merah kini menjadi salah satu komoditas pertanian yang cukup penting. Di Kabupaten Banyuwangi, salah satu sentranya terdapat di Desa Blurejo, Kecamatan Purwoharjo. Antara bulan Desember hingga Januari adalah musim panen buah yang disebut juga Red Dragon Fruit ini. Namun, buah naga tidak akan matang secara bersamaan. Setiap hari, petani harus rajin memeriksa kebun untuk memetik buah naga yang telah merah. Buah naga berasal dari negara Meksiko. Di negara asalnya, buah ini disebut dengan nama Pitaya roja atau pitahaya. Merupakan tumbuhan yang termasuk dalam keluarga tanaman kaktus. Buah ini memiliki banyak kandungan yang bermanfaat bagi manusia. Di Indonesia sendiri, buah naga mulai masuk sejak tahun 2000-an setelah diimpor dari Thailand. Daerah yang termasuk paling awal membudidayakan buah naga ini adalah Kota Pasuruan di Jawa Timur. Selain itu, buah naga merah juga memiliki kandungan seperti protein, vitamin B1, dan juga kalsium yang cukup tinggi. Pak, yang mata pohon saya bawa tempat busri ya. Ya, Dul. Uniknya, di Kabupaten Banyuwangi, buah naga juga diolah menjadi aneka olahan khas, antara lain mie buah naga. Pengolah mie buah naga terdapat di Desa Seragi, Kecamatan Songgon. Tepatnya di UD Sri Mulyo, milik keluarga Ibu Bini Sri. Bahan baku mie buah naga merah adalah buah yang telah matang sejak di pohon. Terlihat dari warna kulit yang telah merah semuanya. Daging buah yang merah menyala ini memiliki khasiat penting untuk tubuh kita, antara lain mencegah kanker, menambah kekebalan tubuh, dan menurunkan kadar kolesterol. Sebelum diolah lebih lanjut, daging buah naga harus dihaluskan agar daging buah naga berubah menjadi cairan kental yang merah. Tahap selanjutnya adalah membuat adonan utama. Air daging buah naga kita tambahkan pada tepung yang telah ditakar sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga akan ditambahkan sedikit minyak goreng dan juga garam dapur. Warna air buah naga yang merah secara otomatis akan membuat adonan tepung berwarna merah keunguan. Jadi, selain menjadi bahan baku olahan, buah naga sekaligus menjadi pewarna alami pada olahan yang akan dibuat. Pewarnaan alami adalah prinsip penting dalam membuat olahan sehat di UD Sri Mulyo. Adonan kemudian aku aduk hingga menjadi semakin besar. Takaran yang tepat membuat adonan ini tidak terlalu lengket. Adonan kita bentuk menjadi beberapa gumpalan agar lebih mudah diproses pada tahapan berikutnya. Adonan mie buah naga harus dipipihkan kembali. Dengan peralatan press manual berukuran sedang, hasilnya akan didapatkan adonan yang tipis sesuai keinginan. Alat cetak mie sengaja menggunakan alat cetak manual. Dengan gigi cetakan yang cukup besar, akan dihasilkan untayan yang cukup tebal. Tetapi, aku harus mengoperasikannya dengan gerakan konstan yang terukur. Jika putaran tangan pada engkol terhenti, bentuk untayan akan kurang bagus. Begitu juga jika saat menarik untayan terlalu kencang, mie bisa patah. Sehingga aku harus berhati-hati.
penyaringan yang tepat adalah kunci membuat mie buah naga ini. Hasilnya, meski di tangan cukup kesat, mie buah naga tidak dapat patah saat kita gantung untuk yang inginkan. Undan yang tidak terlalu lengket juga akan lebih cepat kering saat dijemur nantinya. Saat mengambil mie yang sudah kering, aku harus ekstra hati-hati. Sedikit hentakan akan membuat mie kering ini patah dan jatuh berhamburan. Melepaskan mie kering ada teknik tersendiri. Kita harus memegangnya erat, kemudian menggerakkan mie ke arah tertentu. Dengan cara ini, mie buah naga kering tidak akan patah. Tahapan selanjutnya adalah penimbangan dan pengemasan. Mie buah naga dikemas dalam mika plastik dengan berat 400 gram. Jika dimasak, satu kemasan ini sudah cukup untuk satu keluarga. Hebatnya, olahan mie buah naga ini dapat bertahan hingga 6 bulan lamanya. Jadi, dapat disimpan lama sebelum dikonsumsi. Untuk mengakali musim buah naga yang hanya setahun sekali, produksi mie buah naga ini dilakukan setiap hari sepanjang musim buah untuk disetor. Olahan inovatif ini banyak terdapat di pusat oleh-oleh di Banyuwangi, sebab memang cocok sekali dijadikan oleh-oleh bagi para wisatawan yang berkunjung ke Banyuwangi. Apalagi warna merah mie buah naga ini merupakan warna alami dari bahan baku olahannya, jadi sangat aman untuk kesehatan tubuh kita. Banyak diolah menjadi aneka olahan. Di kota Mataram, tepatnya di daerah Skarbela, beras diolah menjadi olahan kue keong. Tahap pertama adalah pencucian bahan bakunya. Mencuci beras kini lebih mudah, sebab kandungan pekatul pada beras telah jauh berkurang, sebagai akibat proses penggilingan yang semakin modern. Untuk membuat kue keong, beras ketan harus direndam dahulu selama 12 jam. Jadi, penggilingan saat bahan baku masih basah tetap bisa dilakukan. Hasil tepungnya akan mengembang.
Tungku yang digunakan pun tungku tradisional, tidak menggunakan kompor gas. Pengukusan dengan tungku serbu gergaji akan membuat bahan baku matang lebih baik dan tanah. Namun konsekuensinya, waktu pengukusan menjadi lebih lama hingga 1 jam. Santan kelapa harus disiapkan terlebih dahulu. Kelapa muda sengaja dipakai supaya rasa santannya lebih harum. Ada anggapan santan kelapa adalah sumber lemak dan kolesterol. Padahal dalam air santan kelapa juga terdapat beragam manfaat, antara lain mineral, vitamin, dan juga kalsium. Bu, ketemunya udah matang mana, Bu? Taruh situ aja sekalian diaduk ya. Oh, ya, Bu. Selain santan, juga akan ditambahkan bumbu lainnya, antara lain bumbu yang telah dihaluskan, garam, tepung pati, margarin, dan juga telur. Barulah kemudian tepung yang telah dikukus dapat kita aduk. Pengadonan dilakukan sampai bahan baku menjadi kenyal. Pembuatan adonan ini harus dilakukan saat tepung masih cukup panas. Jika dingin, adonan akan gagal sebab akan sulit dibentuk menjadi kenyal. Mencetak kue keong adalah tahap paling sulit. Adonan harus dibuat bulatan secepat mungkin sebelum menjadi dingin. Mencetaknya hanya dengan peralatan sangat sederhana, yakni bekas untuk bakul nasi. Adonan yang telah dibulatkan harus ditekan sambil jari kita geser ke arah yang lain. Hasilnya adalah adonan tipis namun bergerigi pada bagian luarnya. Gerakan yang cepat saat menekan bulatan menghasilkan lengkungan. Bentuk keong didapat dari lengkungan adonan saat menjadi pipi. Proses ini meski sederhana tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Di kelompok wanita tani sejahtera asli, hanya Ibu Wahyuni saja yang telah terbiasa melakukan proses pencetakan ini. Bu, ini adonan sudah jadi, Bu. Oh ya, taruh di situ. Makasih ya. Ini tolong bawa ke belakang goreng. Oh, ya, Bu. Kue keong yang telah dicetak harus segera digoreng sebelum terlalu dingin. Tujuannya agar hasil olahannya cukup renyah. Jika kue keong digoreng saat sudah dingin, hasilnya akan sangat keras. Proses penggorengan memakan waktu hampir setengah jam. Sebab kue keong cukup tebal. Itu pun jika apinya terus menyala besar dan stabil. Di Lombok, kue keong dahulu hanya dibuat untuk konsumsi sendiri. Namun kini berkat usaha KWT Sejahtera Asli, kue keong menjadi salah satu ikon olahan khas Kota Mataram. Satu bungkus kue keong 1/4 kilogram dijual ke pasaran dengan harga Rp10.000. Bu, ini, Bu, jangan sampai goreng. Ya, taruh aja di situ. Ragam olahan khas lainnya di Banyuwangi dapat kita jumpai di daerah Pakungan. Bahan baku yang digunakan adalah ubi jalar berwarna ungu atau ubi ungu. Ubi ungu ini banyak dijadikan aneka olahan karena mengandung banyak manfaat untuk kesehatan. Ubi ungu antara lain mengandung lisin, mineral,
vitamin A, dan tentunya sebagai sumber karbohidrat dan kalori. Di daerah Bakungan, ubi ungu seringnya diolah menjadi cemilan bernama ladra. Ubi ungu yang akan diolah tentunya harus dikupas dahulu. Bu, udah banyak, saya cuci dulu ya. Praktis, kita cukup mencucinya sebentar saja pada air yang mengalir. Perebusan dilakukan selama kurang lebih setengah jam. Ubi yang matang kemudian harus dihancurkan dengan digiling. Pembuatan adonan ini ditambah dengan bubur kanji. Tepung kanji dan juga tepung terigu secukupnya. Semua bahan ini kemudian diaduk. Karakter ubi ungu matang termasuk cukup kasar, jadi harus diaduk dengan pengaduk mesin. Akibat penambahan bahan lainnya, warna adonan akan berubah menjadi lebih terang dibandingkan sebelumnya. Namun yang khas dari adonan ladra, warna ungu benar-benar didapatkan dari bahan baku aslinya, bukan dari pewarna makanan pabrikan yang memang sering dipakai dalam usaha makanan. Pencetakan ladra terbagi dalam 3 tahap. Pertama adalah pengepresan adonan. Adonan harus digumpal kecil-kecil, kemudian dipres menjadi lempengan setebal sekitar setengah sentimeter. Terakhir, potongan kotak bahan dicetak. Cetakan yang dipakai sama dengan alat pres adonan, hanya saja memiliki mata cetakan yang bergerigi, sehingga saat keluar adonan telah berubah seperti baru diiris kecil-kecil. Ladra harus digoreng dalam minyak yang mendidih. Berbeda hasilnya jika minyaknya kurang panas. Meski matang, biasanya cemilan yang digoreng menjadi alot dan kurang renyah. Ladra harus diangkat setelah digoreng selama 10 menit. Ini sama sekali Bu ya. Cemilan ladra biasa dikemas per 1 kg. Ini adalah kemasan yang biasa dipajang di pusat oleh-oleh Banyuwangi. Dengan target konsumen adalah para wisatawan yang bepergian jauh. 1 kg dijual dengan harga Rp30.000. Kemasan yang lebih kecil juga dibuat, yakni per 100 gram atau 1 ons. Per 100 gram dijual Rp5.000.